Sekolah Minggu ada sukacita, damai sejahtera, siap memuji Tuhan. Ya, benar nih, siap ya. Orang satu siap? Siap. Orang dua? Siap. Orang lagi, Kak? Orang tiga? Siap. Orang empat? Siap. Nah, sudah siap semua ya, Kak ya. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Makassar. Dan kali ini dipandu oleh Kakak Riyama dan Kakak Nova. Kakak Nova yang cantik, dan diiringi dengan pemusik kita yang luar biasa, Amang Sintua, BBM Simanjunta. Iya, sekarang kita mau lebih semangat lagi ya, Kak ya. Kita mau nyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan I love Jesus. ya, ayo lagi. Ya, saatnya kita menenangkan hati kita ya, Kak ya. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita. Kita boleh tenang sambil mengangkat pujian Bapa. Aku datang padamu. Aku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, sekarang Kak, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Wilayah 3, ya anak-anak SM wilayah wilayah 3 dan guru-guru sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Banyak perkara yang kadang
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini tertulis dalam kitab Matius pasal 26 ayat 40 sada. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 3 melalui video berikut ini. Matius 26 ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongo tu pangunjunan, ay nagirgir donian, tondiik, alay gale do iya daging. Matius 26 ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martaniang, asa unang hamu bongot tu pangunjungan, ay nagirgir do nian tondii gale do iya daging. Matius 26 ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangunjunan, ay nagirgir do nian tondii alay gale do iya daging. Matius 26 ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangunjuan, ay nagirgir do niang tondii, alay gale do iya daging. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita bernyanyi lagi kakak ya. Kita bernyanyi dengan judul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, pengumuman kita hari ini yang pertama, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 1 Maret sampai 7 Maret 2021. Di antaranya Kak, Ada Marcel Aritona, ada Romi Hasibuan, ada Infanka Sidabutar, dan Jevanya Silaen. Juga adik-adik yang belum disebutkan namanya mungkin Kak ya, kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Berikutnya Kak, Nah, sekarang ini ayat hafalan untuk minggu ini khusus Horong 4, yaitu dari Injil Markus 10 ayat 40 siap. Nah, kirim videonya ke WA Horong 4 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Dari ayat mana tadi Kak? Injil Markus pasal 10 ayat 40 siap. Ya, jangan lupa adik-adik ya. Kemudian seperti biasa kita ingatkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama Kak, Cuci tangan. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya Kak ya, selama 2 menit ya, 20 detik, 2 menit kelamaan. Yang kedua Kak, Rajin pakai masker kalau keluar ya. Ya. Tapi usahakan jangan keluar ya Kak ya kalau tidak mendesak. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian Menghindari kerumunan. ya, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa makan makanan bergizi yang banyak ya Kak ya, biar tubuh kita sehat dan kuat melawan virus. Dan yang paling utama Kak, kita harus berdoa ya, berdoa. Baik, ada lagi pengumuman kita Kak? Ya, itu saja. Cukup itu saja. Sekarang kita angkat pujian kita dengan judul Yesus do ale-aleku. musik. Ale, ale, masuk dunia. 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 Ale, ale, masuk
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terpujilah Engkau atas segala kasih setia Tuhan dan juga kebaikan-Mu ya Tuhan yang boleh menyertai kami, sehingga kami Tuhan pada hari Minggu ini boleh beribadah kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Allah Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jaga hati kami dan pikiran kami, sehingga Tuhan kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukannya. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes. Pasti ada semangat ya, iya pasti semangat. Nah, untuk hari Minggu ini, di Minggu Okuli ini ada sukacita buat kita lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tapi sebelumnya, Inang percaya di depannya sudah ada Alkitab tersedia ya. Ya sudah duduk manis, sudah pakaian rapi. Dan kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita buka cerita Alkitab kita yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 43 sampai kepada ayat yang ke-50. Markus 14 dimulai dari ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-50. Inang akan bacakan, adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di rumah ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia segerombolan orang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya dan lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepadanya, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Iya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi, mengapa hari ini, minggu ini kita bercerita tentang cerita Alkitab Yesus ditangkap. Nah, beberapa minggu yang lalu Inang sudah katakan, kita ini pada masa Prapaskah. Bagaimana kita boleh kembali merenungkan perjalanan Tuhan Yesus menuju kayu salib yang untuk menyelamatkan dosa kita. Adik-adik sekolah minggu, cerita ini menceritakan tentang Yesus ditangkap. Kalau Inang boleh bertanya, kalau ada temanmu, sahabatmu, orang yang kau sayangi melukai hatimu, kau pasti marah tidak? Kecewa? Pasti kecewa. Kau katakan begini, "Ih, jahatnya, aku sudah baik sama dia, tapi kenapa dia jahat sama aku?" Dan kita pasti mengatakan, "Saya sedih, padahal saya sayang sama dia, tapi kenapa dia jahat sekali sama saya?" Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata Tuhan Yesus mengalami seperti itu. Yesus mengasihi murid-muridnya. Kalau Inang tanya, berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Wah, 12, betul. Iya, 12. Salah satu dari murid Tuhan Yesus ini ada yang bernama Yudas. Nah, apakah Tuhan Yesus mengasihi Yudas? Ya, Yesus mengasihi Yudas. Itu mengapa Tuhan Yesus memanggil dia menjadi murid Tuhan Yesus, untuk menjadi teman Tuhan Yesus, melayani, untuk teman Yesus bekerja, menyatakan firman Tuhan. Nah, ternyata Yudas itu, orang yang dikasihi Tuhan Yesus ini,
melukai Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di sini, waktu Yesus berbicara muncullah Yudas dari ke-12 muridnya, dan kemudian dia bersama dengan segerombolan orang. Siapa segerombolan orang ini? Segerombolan orang ini tidak suka sama Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka cemburu sama Tuhan Yesus. Mereka tidak suka Tuhan Yesus itu boleh melayani, membantu orang-orang yang susah, boleh menyembuhkan orang yang buta, yang sakit dan lain sebagainya. Mereka melihat Tuhan Yesus itu, oh ini musuh kita harus tangkap dia, kata orang-orang yang menjadi penguasa pada saat itu, raja-raja, ahli-ahli Taurat. Nah kemudian ternyata Yudas itu iblis datang ke hatinya. Maka betul kalau dikatakan hati-hati iblis itu mengaum, mencari semua mangsanya. Maka ketika sebelum ini Tuhan Yesus mengatakan, kalian berjaga-jagalah dan sambil berdoalah, karena kita tidak tahu bagaimana iblis mau menarik kita. Tadi kalau kata Inang, Yudas itu adalah sahabat ataupun rasul ataupun murid dari Tuhan Yesus. Kenapa dia berani mau menjual Tuhan Yesus? Itu karena sudah iblis datang kepada dia tidak menjadi orang yang kuat, dia tidak berjaga-jaga, dia mau diganggu oleh iblis. Akhirnya ketika dia datang di Taman Getsemani dengan segerombolan orang membawa pentung, membawa pedang, kemudian dia katakan kepada orang, kalau aku nanti mencium dia, itu ya Yesus. Nah, kalau di orang dulu, orang Yahudi, kalau mencium itu adalah tanda. Oh seperti kita kan orang Batak, horas gitu ya, atau shalom begitu. Itu menandakan kedekatan kita. Jadi Yudas mengatakan, kalau saya cium itu Tuhan Yesus, tangkaplah dia dengan selamat. Nah setelah itu, gerombolan itu yang membawa pedang dan pentung. Oh iya, kita lihat ya, kalau Yudas nanti pergi ke sana, dia mencium seseorang dan mengatakan rabi atau guru, berarti itu Tuhan Yesus. Nah, ketika datang Yudas mendekati Tuhan Yesus, dia mengatakan, kalau kita lihat di sini, rabi, dia langsung mencium, langsung segerombolan itu datang menangkap Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu yang bersama dengan Tuhan Yesus ada murid-muridnya. Nah, dan kalau kita baca tadi, kalau kita lihat kembali Alkitab kita itu, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Nah, kalau kita baca itu di kitab Lukas atau Yohanes, itu adalah Petrus. Nah, kemudian kalau Inang tanya, nah nanti dibaca ya referensi ayatnya, siapa itu yang dihunus pedangnya, akhirnya telinganya putus, itu Malkus. Nah, ternyata adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus mengatakan begini, kenapa kau menghunus pedangmu sehingga ini hamba imam besar ini telinganya terpotong? Nah, kalau tuh kita boleh melihat dikatakan di sini, sang kamu ini aku penyamun. Kalau dikatakan penyamun, aku ini orang jahat kah? Padahal aku setiap hari di bait suci, aku melayani, aku berkhotbah, aku mengajar. Kenapa tidak di situ? Nah, ketika pada saat itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengambil telinga yang putus itu, telinga si Markus yang putus itu, dia tempelkan kembali. Nah, si Markus itu akhirnya tercengang, dia lari. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat cerita penangkapan Tuhan Yesus ini, apa yang boleh kita pelajari? Yang pertama, bisa jadi kita sayang sama teman kita, sahabat kita, tapi bisa jadi dia nanti jahati kita, dia bombek kita, dia jauhi kita. Tapi boleh kita lihat dari Tuhan Yesus ini, dia adalah Tuhan, adalah Yesus yang tidak membalaskan kejahatan. Kan kalau anak-anak berkelahi, dia cubit kok, dia ambil mainanmu, atau dia ganggu kok, kau bilang, awas kok ya, langsung kau balas. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus, Yudas itu orang yang dia kasih, murid Tuhan Yesus, tetapi dia tidak membalaskan kejahatan. Malah dia katakan, mengapa engkau mengakukan mencium saya seperti ini? Apa engkau datang dengan pentung dan pedang? Apakah aku seorang penyamun? Nah, boleh kita lihat di sini ternyata Tuhan Yesus itu mengampuni, kasihnya itu besar. Nah, yang kedua boleh kita lihat
Adik-adik sekolah minggu, dari cerita Tuhan Yesus waktu ditangkap ini di Taman Getsemani, dia kita lihat boleh ketika kita baca di ayat 46, sang kamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pentung, dengan pedang. Artinya boleh kita lihat Tuhan tidak menginginkan kekerasan. Tuhan tidak mau anak-anak sekolah minggu kalau kau dijahati kau balas lagi dengan yang jahat. Jangan. Maka Tuhan Yesus, kenapa kau datang dengan pedang? Kenapa kau datang dengan pentung? Kenapa kau datang dengan kekerasan? Maka anak-anak sekolah minggu, jangan ya, kalau di rumah berantem sama kakaknya, adiknya, jangan sesekali kau kita bertumbuk ya, kita adu jotos ya, jangan. Karena lihatlah Tuhan Yesus ini mengajarkan, jangan. Aku ini selalu ada kepadamu. Berarti Tuhan tidak suka anak-anak sekolah minggu itu berantem. Anak-anak sekolah minggu itu baku jambak dan lain sebagainya, tidak. Tapi kalau ada orang yang jahat samamu, kau jangan balaskan. Tapi bagaimana anak-anak sekolah minggu tetap berbuat baik. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu sampai dia di kayu salib, dia mengampuni apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka adik-adik sekolah minggu belajarlah. Kalau kau sekarang kau bilang, kenapa ya dia jahat sekali sama aku, ingatlah, oh Tuhan Yesus sudah mengampuni dosaku, jadi saya harus mengampuni dosanya. Tuhan Yesus saja mengatakan tidak suka kepada kekerasan, dia suka kepada kita dengan kasih, dengan damai, tidak boleh berantem. Nah, disitulah kita boleh melihat adik-adik sekolah minggu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Berarti kita boleh melihat Tuhan Yesus itu tidak hanya memberikan nyawanya kepada kita, dia mati kepada kita, tetapi dia mau mengajarkan anak-anak sekolah minggu itu menjadi anak-anak yang mengasihi, menjadi anak-anak yang mengampuni, menjadi anak-anak yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan Yesus itu cinta damai. Karena Tuhan Yesus itu tidak suka kekerasan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang Inang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingat nyanyi kita? Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku, peluk dulu mamanya, siapa tahu ada di samping, mengasihi, senang jadi anak-anak Tuhan. Apa tadi? Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajar, peluk bapaknya lagi, mengasihi, senang jadi anak-anak Tuhan. Jadi anak sekolah minggu, lihatlah, dari Tuhan Yesus memberikan nyawanya, dia itu juga mengajarkan kepada kita. Jadi anak sekolah minggu, kalau tema minggu kita mengatakan kasih Tuhan yang mengasihi Tuhan, berarti kenapa kita diajarkan mengasihi Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka jadilah ya anak-anak sekolah minggu yang memaafkan, mengampuni, yang cinta damai, dan tetaplah lihat Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih. Nah, selamat ya, selamat, mari kita di minggu-minggu, mau bentar lagi kita Paskah, bentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, mari kita menjadi meniru Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan damai, dan yang penuh dengan kecintaannya kepada kita. Maka adik-adik sekolah minggu harus melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari Minggu ini tentang cerita Tuhan Yesus dikala dia ditangkap di Taman Getsemani. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang mengasihi, yang mengampuni, dan tetap Tuhan cinta damai, agar kami Tuhan belajar dari Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kami, yang adalah sahabat kami, yang mengasihi dengan sepenuh hatinya, bahkan memberikan nyawanya untuk kami, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Kau tebus, yang menerima anugerah-Mu.
Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan kasih Tuhan yang di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh teman-teman kami yang bersuka cita karena ulang tahun. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang, dan kepintaran. Kami juga tak lupa berdoa kepada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang sembuhkan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk kami semua yang dalam masa pertumbuhan, yang bersekolah. Berikan kami Tuhan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi anak-anak yang rajin, yang tekun berdoa dan beribadah, agar kami Tuhan boleh bersama-sama dengan Tuhan bersuka cita dan boleh menaikkan syukur kami melalui kehidupan kami yang menaati akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat hari Minggu ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Nah, kita tadi kan sudah dengar nih khotbah dari Mang Diakones. Ya. Pasti seru ya, karena bagaimana penangkapan Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita memberi tugas tentang khotbah yang tadi, kita lihat dulu tugas minggu lalu. Iya, minggu lalu ya. Yang Tugasnya apa, Kak? mewarnai gambar Tuhan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani melalui video berikut ini. tugas kita untuk minggu ini yaitu membuat video gerak dan lagu. Kita gerak dan lagu lagi ya Kak ya. Nanti akan dikirimkan videonya ke orang masing-masing ya Kak contohnya. Dan adik-adik mencontohkan, kemudian divideokan dan dikirim ke grup WA-nya. Paling lambat Hari Rabu jam 10 malam ya. Kita tampilkan yang terbaik buat Tuhan. Kita pakai badan kita ini, tubuh kita bergerak memuji Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan terbaik kita buat Tuhan sambil mengangkat pujian. judulnya kerja buat Tuhan.
kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi Ku Jatuh Cinta Padanya. Jatuh cinta padanya, tambah dalam
Sampai jumpa. Salam sehat.